Selamat datang di Pengadilan UMKT. Sidang Mahkamah Konstitusi segera dimulai. Tegakkan keadilan, bermartabat, dan transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, praktek hukum penanganan perkara Mahkamah Konstitusi. Untuk nama-namanya perkenalkan, saya sendiri Muhammad Zainul Arifin selaku panitera, Andi Muhammad Mugalsoh Basomasing sebagai Hakim Ketua, Ona Moniska Putri sebagai Hakim Anggota 1, Muhammad Taufik sebagai Hakim Anggota 2. Dari pihak pemohon ada Farah Diva. Dari pihak termohon Nadia Bahun bin Rashid. Pihak terkait Singgi Aulia dan Bawaslu Wahyudi Adi Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya selaku panitia pengganti membacakan tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pertama, seluruh pihak yang hadir dalam ruang sidang wajib menjaga ketertiban, kesopanan, dan kehormatan persidangan. 2. Seluruh hadirin dimohon menonaktifkan atau mengatur telepon genggam ke mode senyap selama persidangan berlangsung. 3. Para pihak hanya diperkenankan berbicara setelah memperoleh izin dari Majelis Hakim Konstitusi. 4. Setiap keterangan, jawaban, atau tanggapan wajib disampaikan secara tertib, jelas, dan tidak memotong pembicaraan pihak lain. 5. Para pihak dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan, termasuk berteriak, menyela, atau menyampaikan pernyataan di luar agenda sidang. 6. Saksi dan ahli yang memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. 7. Para pihak wajib menaati seluruh perintah dan arahan Majelis Hakim Konstitusi selama persidangan berlangsung. Apabila terdapat pihak yang melanggar tata tertib persidangan, Majelis Hakim Konstitusi berwenang memberikan teguran atau memerintah pihak tersebut keluar dari ruang sidang. Demikian, tata tertib persidangan dibacakan untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh seluruh pihak yang hadir. Baik. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara nomor 224-PHPU-BUP Strike 2023-2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Hulu tahun 2024 dengan agenda pemeriksaan pendahulu dan pembacaan pokok-pokok permohonan akan segera dimulai. Para pihak dan hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara nomor 224-PHPU-BAPU garis tengah 23/2026 pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera
Silahkan untuk menyampaikan laporan kehadiran kita. Baik Yang Mulia, dalam persidangan hari ini telah hadir kuasa hukum pemohon, kuasa hukum termohon, kuasa hukum pihak terkait, dan perwakilan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Adapun perkara yang diperiksa pada hari ini adalah perkara nomor 224/PHPU-BUP 23/2025 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan pembacaan pokok-pokok permohonan pemohon. Demikian laporan kehadiran para pihak. Baik, terima kasih Panitera. Sebelum masuk pada pokok agenda persidangan, Mahkamah akan memeriksa identitas kelengkapan dari kedua para pihak. Kuasa pemohon, silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia, saya Sarapita SHMK, kuasa hukum dan pemohon yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mahakam Ulu, nomor urut 2 Mufita Bulan SMNH dan Akhtia Patra Martin SE surat kuasa telah kami serahkan kepada kepaniteraan Mahkamah. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu untuk memberikan keterangan dalam perkara aku sesuai dengan kewenangan kami. Baik, untuk pihak terkait silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia, saya Sindia Aulia SHMH, kuasa hukum dari pihak terkait, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mahakam Ulu nomor urut 3, Maulana Layang, Sari Bilawan dan Stanislaus Liah. Surat kuasa telah kami serahkan kepada kepaniteraan Mahkamah. Baik, untuk pihak Bawaslu silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih pihak Bawaslu. Untuk Panitera, terkait dengan kelengkapan administrasi para pihak, apakah sudah diperiksa? Izin Yang Mulia, berdasarkan pemeriksaan kepaniteraan, surat kuasa, identitas para pihak, dan kelengkapan administrasi awal telah diterima dan dinyatakan lengkap. Baik, berarti untuk agenda sidang hari ini terkait dengan pemeriksaan, pendahuluan dan pembacaan pokok-pokok permohonan pemohon. Saya ulangi, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan, pendahuluan dan pembacaan pokok-pokok permohonan pemohon. Kuasa pemohon silahkan menyampaikan pokok-pokok permohonan secara singkat dan jelas. Terima kasih Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi. Pada pokoknya permohonan ini diajukan oleh pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 nomor urut 2. Pemohon keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024. Berdasarkan hasil yang ditetapkan oleh termohon, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 3.850 suara, pemohon memperoleh 8.319 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 9.930 suara. Selisih suara antara pemohon dan calon pasangan nomor urut 3 adalah 1.611 suara. Namun Yang Mulia, perolehan suara tersebut tidak lahir dari proses yang jujur, adil, dan bebas. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 3. Pelanggaran tersebut antara lain berupa cawe-cawe bupati, Mahakam Ulu pertahanan, penggunaan pengaruh jabatan untuk memenangkan anak kandungnya, penyalahgunaan kegiatan BUMK, kontrak politik dengan ketua RT, janji dana RT sebesar 200 juta sampai dengan 300 juta per tahun, serta dugaan penggunaan fasilitas pemerintah dan pembagian bantuan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dan memerintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Mahakam Ulu. Demikian pokok permohonan pemohon Yang Mulia. Terima kasih. Baik, Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan kepada pemohon? Ada Yang Mulia, kuasa pemohon saudara menyebut pelanggaran
terstruktur, sistematis, dan masif. Jelaskan secara singkat unsur terstrukturnya. Unsur terstruktur terlihat dari dugaan keterlibatan Bupati Pertahanan, perangkat pemerintahan kampung, petinggi kampung, serta ketua RT yang memiliki pengaruh langsung kepada masyarakat yang mulia. Lalu apa bukti awal yang akan saudara ajukan untuk membuktikan dalil tersebut? Baik, pemohon akan mengajukan bukti surat, dokumentasi kegiatan, dokumen kontrak politik, laporan kepada Bawaslu, serta menghadirkan saksi atas nama Alexius Arek. Baik, Mahkamah telah mendengar pokok-pokok permohonan pemohon. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Para pihak diperintahkan hadir tanpa dipanggil kembali. Sidang selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara nomor 224/PHPU BUP 23/2025 pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berarti ini Panitra, silahkan menyampaikan laporan kehadiran para pihak. Baik yang mulia, dalam persidangan hari ini telah hadir kuasa hukum pemohon, kuasa hukum termohon, kuasa hukum pihak terkait, dan perwakilan Bawaslu Kabupaten Mahakam Hulu. Agenda persidangan hari ini adalah jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Hulu, serta pengesahan alat bukti. Demikian laporan kehadiran para pihak yang mulia. Baik Panitra, terima kasih. Kuasa termohon, silakan menyampaikan jawaban. Baik, terima kasih atas penyampaian jawabannya kepada kuasa termohon. Baik, Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan kepada pihak termohon? baik, ada. Kuasa termohon, apakah termohon pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon urut nomor 3? Ya, terima kasih yang mulia Mahkamah Konstitusi. Pada pokoknya, termohon menolak seluruh dalil termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mahakam Hulu tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termohon melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi suara secara berjenjang dan penetapan hasil pemilihan berdasarkan prosedur yang berlaku. Tidak terdapat keberatan yang secara langsung membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon. Pemohon lebih banyak mendalilkan dugaan pelanggaran proses pemilihan seperti kontrak politik, kegiatan BUMK, dan kedugaan penggunaan fasilitas pemerintahan. Menurut termohon, persoalan tersebut merupakan ranah Bawaslu, Gakumdu, dan lembaga penegak hukum pemilihan, bukan semata-mata ranah perselisihan hasil. Oleh karena itu, termohon memohon agar mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan keputusan KPU Kabupaten Mahakam Hulu tentang penetapan hasil pemilihan kabupaten dan wakil kabupaten Mahakam Hulu tahun 2024 tetap sah dan berlaku. Sepanjang pengetahuan termohon, tidak ada rekomendasi final yang memerintahkan termohon untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 sebelum penetapan hasil. Apakah termohon menilai kontrak politik sama sekali tidak relevan dengan hasil suara? Menurut termohon, relevansi tersebut harus dibuktikan secara konkret. Tidak cukup hanya menyatakan ada kontrak politik, tetapi harus dibuktikan bahwa kontrak tersebut secara langsung memengaruhi. Baik, pihak terkait,
silahkan menyampaikan keterangan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon. Kemenangan pasangan calon nomor urut 3 merupakan hasil pilihan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu secara sah. Dalil pemohon mengenai politik uang, intimidasi, dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah tidak berdasar. Kontrak politik yang dipersoalkan pemohon adalah bagian dari visi, misi, dan program kerjasama kampanye yang sah. Pihak terkait juga membantah bahwa kegiatan BUMK di Yogyakarta adalah kegiatan kampanye terselubung. Kegiatan tersebut merupakan program resmi dinas, direncanakan sebelumnya, dan tidak diselenggarakan oleh pasangan calon nomor urut 3. Oleh karena itu, pihak terkait memohon kepada Mahkamah agar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pihak terkait, jika kontrak politik adalah visi misi, mengapa program dana RT ditulis dengan nominal tertentu dan diarahkan kepada ketua RT? Penyebutan nominal merupakan konkretisasi program agar masyarakat memahami arah kebijakan calon. Hal tersebut bukan pemberian langsung, melainkan janji kebijakan apabila terpilih dan tetap harus melakukan mekanisme APBD. Baik, pihak Bawaslu, silahkan memberikan keterangan. Terima kasih Yang Mulia yang terhormat. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan tugas pengawasan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu 2024. Terkait dalil dari pemohon, benar terdapat sejumlah laporan mengenai dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat-pejabat daerah, kegiatan kampanye, dan dugaan keterpihakan kepada salah satu calon. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu melakukan kajian awal, meminta keterangan pihak terkait dalam perkara tertentu, meneruskannya kepada sentra Gakumdu apabila memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Dalam beberapa penanganan, dugaan tindak pidana pemilihan proses tidak berlanjut karena alasan atas waktu penanganan perkara sebagaimana diatur dalam hukum acara pemilihan. Baik, hanya segitu. Bawaslu, apakah benar ada laporan mengenai dugaan keterlibatan Bupati petahana? Benar Yang Mulia, Bawaslu menerima laporan pada pokok berkait dengan dugaan keterlibatan Bupati Mahakam Ulu petahana dalam kegiatan yang diduga menguntungkan pasangan calon nomor urut 3. Apakah ada laporan mengenai kontrak politik atau dana RT? Ada keterangan dan dokumen yang berkaitan dengan dugaan kontrak politik Yang Mulia. Bawaslu mencatat dan mengkaji dokumen tersebut dalam proses penanganan laporan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kuasa termohon silahkan. Pihak terkait mengajukan alat bukti PT1 dokumen visi misi dan program kerja pasangan calon nomor urut 3, PT2 dokumen kampanye, PT3 dokumen kegiatan resmi pemerintahan, dan PT4 bukti bahwa kegiatan BUMK merupakan program dinas, dan PT5 bukti bantahan terhadap dalil politik uang dan intimidasi. Baik, terima kasih untuk pihak terkait. Selanjutnya, pihak Bawaslu, silahkan menyampaikan alat buktinya. Bawaslu mengajukan alat bukti B1 dokumen hasil pengawasan, B2 laporan dugaan pelanggaran, B3 kajian awal Bawaslu, B4 dokumen pembahasan sentra Gakumdu, dan B5 dokumen status laporan Yang Mulia. Baik, alat bukti dari pemohon, termohon, dan terkait telah diterima dan akan dinilai oleh mahkamah dalam agenda pemeriksaan perkara. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli, pemohon, termohon, dan pihak terkait agar menghadirkan saksi dan atau ahli masing-masing. Sidang selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara nomor 224 garing PHPU titik BUP garis tengah 23 garing 2025 pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, silakan menyampaikan laporan kehadiran para pihak saksi dan ahli. Baik, Yang Mulia, dalam persidangan hari ini telah hadir kuasa hukum pemohon, kuasa hukum termohon, kuasa hukum pihak terkait, perwakilan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, saksi pemohon Alexius Arek, serta ahli termohon Fajrul Rahman Jodi SHMH. Baik, Panitera, terima kasih. Sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli wajib mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Panitera, mungkin bisa tolong untuk dipandu. Ya. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Saya bersumpah sebagai Demi Tuhan. Demi Tuhan. Saya bersumpah Saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Untuk ahli, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Saya bersumpah Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya secara objektif dan benar. Baik, pemeriksaan dimulai dari saksi pemohon Alexius Arek. Saksi pemohon, sebutkan nama, pekerjaan, dan alamat saudara. Yang Mulia, perkenalkan, nama saya Alexius Arek. Pekerjaan Ketua RT 006 Kampung Laham, alamat di Kampung Laham, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu. Satu lagi, Bek. Baik. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dengan pihak pemohon? Tidak, Yang Mulia. Baik, kuasa pemohon, silakan bertanya kepada saksi saudara. Baik, saudara saksi, apakah benar saudara pernah dipanggil untuk menghadiri pertemuan bersama ketua RT lainnya? Benar, saudara saksi. Benar, saya bersama beberapa ketua RT lainnya pernah dipanggil. Apakah dalam pertemuan itu ada dokumen tertentu? Ada, Mbak. Saya melihat dokumen tersebut seperti kontrak politik begitu. Apa isi kontrak politik tersebut yang saudara ingat? Seingat saya waktu itu RT diberikan dana program sebesar 300 juta, 200 juta gitu. Itu per tahun, Mbak. Apabila pasangan calon itu kita pilih dari RT kita yang nomor urut 3 itu. Bagaimana suasana pertemuan tersebut menurut saudara? Wah, saya merasa tekan. Karena pada saat itu saya mengira bahwa itu pertemuan biasa kan. Yang orang kepala-kepala RT yang datang. Ternyata saya tidak tahu, Mbak, dan saya tidak bisa menolak pada saat itu untuk datang. Baik. Apakah saudara diminta menyampaikan kontrak politik itu kepada warga? Iya, kami diarahkan untuk menyampaikan dan menyuarakan agar memilih calon nomor urut 3. Baik, pemeriksaan saksi pemohon saya rasa sudah cukup. Selanjutnya mahkamah akan mendengarkan keterangan ahli termohon Fajrul Rahman Jodi SHMH. Ahli, sebutkan nama, pekerjaan, dan keahlian.
Izin Yang Mulia, nama saya Fajrul Rahman Jundi. Saya dosen hukum tata negara yang memiliki keahlian di bidang hukum dan profesional. Baik, kuasa termohon, silahkan bertanya kepada. Baik, terima kasih saudara ahli. Menurut saudara ahli tentang pengetahuan saudara, kontrak politik itu apakah sama dengan politik uang? Mungkin bisa dijelaskan, saudara. Bisa dibilang bahwasanya yang pertama adalah tidak selalu bisa dikatakan kontrak politik adalah selalu berkaitan dengan politik money. Jadi hal seperti ini biasa terjadi di kampanye-kampanye dan program-program sebelum naiknya seseorang menjadi seorang pejabat. Lah, masalahnya yang terjadi adalah pemberian uang, materi atau tekanan mental, fisikal maupun moral yang ada di lingkungan masyarakat itu yang menjadi persoalan yang ada di lingkup persoalan KPU dan Bawaslu sekarang. Begitu. Saudara ahli, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, apa objek utama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi? Tidak otomatis, karena pelanggaran proses seperti pelanggaran administrasi, pidana pemilihan atau etika penyelenggaraan itu memiliki mekanisme. Nah, mekanisme tersebut itu harus melalui Bawaslu, Gakumdu, DKPP atau pengadilan yang berwenang. Jadi tidak langsung gitu. Baik, pemeriksaan saksi dan ahli telah dinyatakan selesai. Para pihak diperintahkan menyampaikan kesimpulan tertulis sesuai jadwal yang ditentukan oleh panitera. Sidang pembacaan kesimpulan oleh seluruh pihak akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Belum, masih ada. Baik, Yang Mulia, dalam persidangan hari ini telah hadir kuasa hukum pemohon, kuasa hukum termohon, kuasa hukum pihak terkait, dan perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu. Agenda persidangan hari ini adalah penyampaian kesimpulan para pihak dalam perkara nomor 224/PHPU.BUP Strip 23/2025. Demikian laporan kehadiran para pihak, Yang Mulia. Baik, terima kasih panitera. Berarti agenda sidang kita hari ini yaitu penyampaian kesimpulan dari pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu ya. Baik, Mahkamah di sini ingin mengingatkan bahwa kesimpulan para pihak merupakan rangkuman akhir atas dalil, jawaban, keterangan saksi, ahli, alat bukti, serta fakta yang telah terungkap dalam proses persidangan kita sejauh ini. Jadi untuk kuasa pemohon, silahkan Anda menyampaikan kesimpulan secara singkat dan jelas. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pemohon pada pokoknya tetap pada pemohonan semula. Berdasarkan seluruh fakta persidangan telah terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024. Pelanggaran tersebut tampak dari adanya keterlibatan pengaruh Bupati Mahakam Ulu Pertahanan yang memiliki hubungan keluarga secara langsung dengan calon Bupati nomor urut 3 yaitu Owena Mayang Sari Belawan. Fakta persidangan juga menunjukkan adanya kontrak politik dengan Ketua RT, janji dana RT sebesar 200 juta sampai dengan 300 juta per tahun.
serta adanya arahan kepada Ketua RT untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Keterangan saksi pemohon Alexius Arek membuktikan bahwa arahan tersebut bukan sekedar kampanye biasa, melainkan telah menimbulkan tekanan struktural kepada Ketua RT dan masyarakat. Selain itu, kegiatan bimbingan teknis badan usaha milik kampung yang melibatkan unsur pemerintahan kampung juga menunjukkan adanya pemanfaatan kegiatan pemerintahan yang berpotensi menguntungkan pasangan calon nomor urut 3. Oleh karena itu, pemohon memohon kepada mahkamah agar mengabulkan permohonan pemohon, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 serta memerintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Mahakam Ulu tanpa mengikut sertakan pasangan calon nomor urut 3. Baik, kuasa termohon, silahkan Anda menyampaikan kesimpulan. Baik, Majelis Hakim, terima kasih sebelumnya. Termohon pada pokok tetap pada jawaban semula, yaitu menolak seluruh dalil pemohon. Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari pemungutan suara, perhitungan suara, rekap suara secara berjenjang hingga penetapan hasil pemilihan. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara atau kesalahan rekap yang dilakukan oleh termohon. Dalil pemohon lebih banyak berkaitan dengan dugaan pelanggaran proses pemilihan, bukan kesalahan hasil yang menjadi objek utama perkara perselisihan hasil. Ahli termohon telah menerangkan bahwa pelanggaran administrasi, pidana pemilihan atau etik memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri melalui Bawaslu, Gakumdu dan lembaga penegak hukum dan lainnya. Oleh karena itu, termohon memohon kepada mahkamah agar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 tetap sah dan berlaku. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum termohon untuk penyampaian kesimpulannya. Selanjutnya, kuasa pihak terkait, silahkan ya, giliran Anda untuk menyampaikan kesimpulan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pihak terkait pada pokoknya tetap menolak seluruh dalil pemohon. Pihak terkait menegaskan bahwa kemenangan pasangan calon nomor urut 3 diperoleh secara sah melalui dukungan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan pihak terkait melakukan politik uang, intimidasi, atau penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Kontrak politik yang dipersoalkan pemohon merupakan bagian dari visi misi dan program kerjasama kampanye yang sah. Janji program pembangunan termasuk program dana RT dan dana kampung tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai politik uang, karena tetap harus melalui mekanisme pemerintahan dan pengarahan yang sah. Baik, ya, terima kasih untuk kuasa hukum yang terkait. Untuk selanjutnya, saudara dari pihak Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, silakan saudara untuk menyampaikan kesimpulan atau ya keterangan akhir. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya telah melaksanakan tugas pengawasan, pencegahan, dan penanganan laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan proses pengawasan, Bawaslu menerima sejumlah laporan yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan pejabat daerah. Kegiatan diduga menguntungkan salah satu pasangan calon serta dugaan ada kontrak politik. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu telah melakukan kajian awal, meminta keterangan para pihak, serta dalam hal tertentu meneruskan penanganan kepada sentra Gakumdu sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam beberapa perkara, proses penanganan
tidak berlanjut karena alasan waktu penanganan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pemilihan. Namun demikian seluruhnya dokumen pengawasan dan status laporan telah disampaikan sebagai bahan pertimbangan mahkamah. Bawaslu menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk menilai apakah fakta-fakta tersebut mempengaruhi terhadap hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mahakam Ulu 2024. Baik pemohon, mahkamah ingin menegaskan dalam kesimpulan saudara, apakah pelanggaran yang didalilkan dianggap berpengaruh langsung terhadap perolehan suara itu? Benar Yang Mulia, menurut pemohon, pengaruh tersebut terlihat dari penggunaan struktur pemerintahan kampung dan ketua RT yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Meskipun tidak seluruhnya dapat dihitung secara matematis, pengaruh tersebut nyata mencederai kebebasan pemilih. Termohon, apakah termohon tetap pada pendirian bahwa tidak ada kesalahan dalam penetapan hasil suara? Benar Yang Mulia, pihak terkait menilai kontrak politik tersebut merupakan bentuk penyampaian visi dan misi dan program kerja, bukan politik uang. Baik, mahkamah telah mendengar kesimpulan dari pihak pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Dan untuk seluruh kesimpulan dan keterangan akhir para pihak, untuk selanjutnya mungkin akan dipertimbangkan oleh mahkamah, yaitu dalam agenda rapat permusyawaratan hakim. Jadi untuk selanjutnya sidang selanjutnya adalah pengucapan putusan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu para pihak diperintahkan hadir tanpa dipanggil kembali. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Baik, Yang Mulia, dalam persidangan hari ini telah hadir kuasa hukum pemohon, kuasa hukum termohon, kuasa hukum pihak terkait, dan perwakilan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Agenda persidangan hari ini adalah pengucapan putusan dalam perkara nomor 224/PHPU-BUP/23/2025. Demikian laporan kehadiran para pihak, Yang Mulia. Baik, terima kasih Mitra. Jadi agenda sidang hari ini adalah pengucapan putusan. Mahkamah akan membacakan pokok-pokok pertimbangan umum. Mahkamah akan membacakan pokok-pokok pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara nomor 224/PHPU-BUP/23/2025. Berdasarkan pemeriksaan persidangan, Mahkamah telah membaca permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, mendengar keterangan saksi dan ahli, memeriksa alat bukti, serta membaca kesimpulan para pihak. Mahkamah menilai bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 3 dan memengaruhi hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menemukan adanya rangkaian fakta berupa hubungan keluarga antara Bupati Mahakam Ulu, pertahanan, dan calon bupati nomor urut 3, adanya kontrak politik dengan ketua RT, janji dana RT dalam nominal tertentu, serta adanya arahan kepada ketua RT untuk mendukung pasangan calon nomor urut 3. Mahkamah menilai bahwa keterangan saksi pemohon Alexius Arek relevan karena saksi menerangkan peristiwa yang dialami sendiri sebagai ketua RT.
Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil pemohon mengenai adanya pola pengarahan dukungan melalui struktur pemerintahan kampung. Silakan. Oke, menurut dua. Mahkamah berpendapat bahwa kontrak politik pada prinsip dapat menjadi bagian dari visi misi kampanye. Namun, dalam perkara ini kontrak politik tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan pemanggilan ketua RT, arahkan dukungan janji dana RT serta posisi ketua RT sebagai figur yang memiliki pengaruh langsung kepada masyarakat. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kegiatan BUMK secara formal merupakan kegiatan dinas, namun kegiatan pemerintah dapat menjadi bermasalah apabila dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral calon tertentu. Terlebih dalam konteks adanya hubungan pertahanan dengan calon bupati nomor urut 3. Selanjutnya, Mahkamah menilai pelanggaran yang terjadi bersifat terstruktur karena melibatkan atau berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki posisi dalam struktur pemerintahan daerah maupun pemerintahan kampung. Pelanggaran tersebut bersifat sistematis karena dilakukan melalui pola-pola berupa kegiatan pemerintahan, kontrak politik, pertemuan dengan ketua RT, serta narasi keberlanjutan kekuasaan. Pelanggaran tersebut bersifat masif karena berpotensi menjangkau masyarakat luas melalui perangkat kampung, ketua RT, dan jaringan pemerintahan lokal. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Membaca amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dari pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakamulu tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mahakamulu tahun 2024. Mengadili dalam pokok permohonan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakamulu tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mahakamulu tahun 2024. 3. Menyatakan mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mahakamulu tahun 2024 nomor urut 3 yang bernama Owena Mayang Sari Belawan dan Stanislaus Lia sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mahakamulu 2024. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakamulu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mahakamulu tahun 2024 di seluruh wilayah Kabupaten Mahakamulu tanpa mengikut sertakan pasangan calon nomor urut 3. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakamulu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang paling lama 60 hari sejak putusan ini diucapkan. 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakamulu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang sesuai kewenangannya. 7. Memerintahkan aparat keamanan untuk melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang agar berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman, dan demokratis. 8. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 3 hakim konstitusi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025. Dengan telah diucapkannya putusan ini, maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Demikianlah proses persidangan hari ini bersama Mahkamah Konstitusi Pengadilan UMKT. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam keadilan.